Berbicara fantasi sedara yang sempat viral waktu itu, di sini saya akan bahas mengenai soal yang menikah dengan perkawinan sedara. Jadi dalam soal ini, Allah melarang hambanya untuk melakukan inbreeding, yaitu perkawinan antara individu yang memiliki kekerabatan dekat. Hal ini dapat menyebabkan presentasi homozigositas bertambah dan heterozigositas berkurang. Sehingga apabila terdapat kelainan genetik yang disebabkan gen homozigot, maka kelainan tersebut akan segera tampak pada keturunannya. Di sini saya tidak akan bahas tentang mengenai presentasi inbreedingnya ya. Di sini kita akan bahas soal ini, homozigositas itu apa sih? Kenapa dia bisa bertambah jika kita menikah dengan yang sedarah? Oke, kita lihat ya dari homozigositas. Homozigositas itu sendiri di mana suatu individu memiliki dua alel atau bentuk gen yang identik untuk suatu sifat tertentu yang diwariskan dari kedua orang tua. Dalam kata lain, individu homozigot ini memiliki dua salinan gen yang sama. Nah, alel sendiri itu varian suatu gen. Setiap individu memiliki dua alel untuk setiap gen. Jadi satu yang diwariskan dari ibu dan satu lagi diwariskan dari ayah. Untuk homozigot ini berarti memiliki dua alel yang sama dalam suatu gen seperti A besar atau A kecil. Sementara kalau heterozigot ini lawan dari homozigot, di mana individu memiliki dua alel yang berbeda untuk suatu gen, misalnya A besar dan A kecil. Contohnya nih untuk homozigot, seperti misalnya ayah gennya memiliki B kecil menikah juga yang sama pada ibu yang memiliki gennya B kecil. Maka dilahirkanlah seorang anak yang sama juga memiliki homozigot yang resesif B kecil. Jadi keturunannya otomatis melahirkan homozigot yang resesif B kecil. Homozigot resesif itu apa sih? Yuk kita cari. Nah, untuk homozigot resesif ini adalah alel yang terdiri dari sepasang gen resesif. Kita lihat untuk keturunan gen resesif. Nih, jika keturunan memiliki gen resesif, mereka dua salinan alel resesif untuk sifat tertentu. Sifat resesif ini terlihat jika individu memiliki kedua alel resesif tersebut. Kita bisa lihat contoh beberapa penyakit yang disebabkan oleh gen resesif, yaitu ada penyakit gen fibrosis kistik dan anemia sel sabit. Nah, contoh penyakitnya itu seperti apa sih fibrosis kistik dan anemia sel sabit? Ini kita bisa lihat. Fibrosis kistik dan anemia sel sabit sendiri adalah dua penyakit genetik yang berbeda, tetapi keduanya diturunkan secara resesif autosomal. Fibrosis kistik menyebabkan lendir kental dan lengket yang mengganggu fungsi paru-paru dan sistem pencernaan. Sementara anemia sel sabit mempengaruhi bentuk dan fungsi sel darah merah, menyebabkan anemia dan berbagai komplikasi. Nah, kita bisa lihat untuk contoh dari penyakitnya. Ini contoh dari anemia sel sabit. Jadi, orang yang mempunyai hemoglobin normal itu dia bentuknya itu kayak cakram gitu, bulatnya itu kayak cakram fleksibel. Jadi ketika dia melalui aliran darah kita itu dia akan mudah gitu. Nih, ini contohnya yang bulatnya. Sementara untuk yang abnormal hemoglobinnya itu dia bentuknya kayak bulan sabit seperti ini, melengkung. Jadi dia tuh kayak kaku seperti ini. Ketika dia melalui aliran darah dalam tubuh ini, dia bisa tidak lancar gitu, tersangkut dia. Nih, tersangkut dalam aliran darah kita. Bisa kita contoh kecilnya, misalnya kita jatuh terus aliran darah kita itu tidak lancar gitu, maka di kulit itu akan terlihat lebam. Ya tidak. Nah, seperti itu contoh dasarnya gitu kan. Ketika keturunan kita memiliki anemia sel sabit ini, maka yang disebutkan tadi yang bisa menyebabkan bayi itu terkena anemia. Nah, untuk penyakit dari ini fibrosis kisti sendiri, fibrosis kisti ini dia dapat menghambat pelepasan enzim pencernaan dari pankreas yang memicu kekurangan gizi, menyebabkan penyakit paru-paru yang akhirnya berakibat fatal dan menghasilkan kadar garam tinggi dalam keringat yang dapat mengancam jiwa. Jadi dia intinya dapat mengganggu fungsi dari paru-paru dan juga pencernaan. Bisa kita lihat ya kenapa hal kayak gini ini menjadi perbincangan publik ya untuk menikah dengan saudara. Allah sendiri sudah melarang kenapa hambanya untuk tidak melakukan pernikahan atau perkawinan dalam bentuk masih sedarah, dan itu bahkan haram ya, sangat-sangat diharamkan. Dan dampaknya seperti yang sudah kita jelaskan untuk beberapa penyakit yang akan ditimbulkan pada keturunan nanti ketika mereka melakukan pernikahan sedarah, dan mereka juga akan menghasilkan keturunan yang tidak kuat gitu, misalnya dalam tubuhnya itu tidak bisa bertahan lama gitu. Semoga bisa dipahami ya untuk dampak-dampaknya ini. Dan semoga kita bisa lebih bijak lagi untuk menentukan jalan hidup kita agar tidak mudah terjerumus dan jauhi pergaulan yang tidak baik. Oke, semoga bermanfaat.